Hai, shalom saudara. Berjumpa dalam program ini kembali, Henry Indrawan YouTube. Saya percaya jika saudara setia mendengarkan dari program ini, hidup saudara berbeda. Mengapa? Karena yang saya bagikan adalah kebenaran firman Tuhan. Firman yang menghidupkan, mengubahkan, memberi kita pengharapan. Itulah indahnya kalau kita mengenal hakikat Allah di dalam diri atau pribadi Tuhan Yesus. Saudara punya pengharapan, ada damai sejahtera, ada ketenangan di hidup kita. Masalah masih ada, masalah tetap, tetapi ada perubahan di hidup kita. Ada pengharapan, ada kasih Kristus yang tidak bisa ditukar dengan apapun, selama kita berpegang teguh dengan keyakinan kita dalam Yesus. Karena Dia Allah yang hidup, sumber segalanya. Bahkan kita akan mengenal lebih dalam lagi hakikat Allah di setiap pribadinya. Pribadi Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Jadi saudara semakin kuat teguh apapun godaan, goncangan yang saudara hadapi. Dan saat ini saya ingin membagikan tema mengapa orang jahat di dunia ini atau di bumi selalu ada dan hidup mereka seperti enak-enak saja. Hidupnya mereka seperti enak-enak saja. Seringkali ada rasa tanda kutip iri hati kita. Kok kita yang mengikut Tuhan Yesus yang setia, kenapa berat ya? Kenapa banyak kesulitan atau banyak godaan dunia ini? Tetapi saya mau ingatkan, tidak perlu iri hati kepada orang-orang jahat. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Apa sih jawaban dari firman Tuhan? Namun sebelumnya kita awali di dalam doa. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang hidup, Allah yang membawa kami, mengarahkan kami, hidup kami kepada firman. Kami diterangi, kami dituntun. Ajari kami, berikan roh hikmat, pengertian, sehingga kami mengalami secara pribadi. Dalam nama Yesus, ada mujizat Tuhan terjadi. Kami mengenal lebih dalam lagi hakikat Allah yang hidup. Apapun kondisi keadaan kami, Tuhan yang pegang kendali. Dalam nama Yesus, sekali lagi Roh Kudus, ajari kami. Haleluya. Amin. Ya, mengapa orang jahat selalu ada di dunia ini atau di bumi ini dan hidupnya enak-enak saja? Ada 3 alasan. Yang ke-1, karena dunia ini dikuasai sementara waktu oleh setan, iblis, roh jahat. Pribadi yang berbeda tetapi satu oknum, yaitu malaikat delapan yang menggoda manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia semuanya kehilangan kemuliaan. Jadi sementara waktu ini dikuasai oleh malaikat kegelapan atau kuasa kegelapan, dan mereka berkuasa atas manusia karena manusia semua berdosa. Tadi saya katakan karena digoda, karena bujukan, karena tawaran dunia, keinginan nafsu dunia, atau keinginan daging. Daging ini selalu mencari kepuasan, tetapi tidak pernah puas. Dalam segala aspek, dalam segala bidang. Iblis selalu mengintimidasi pikiran manusia, selalu yang buruk, yang jahat, yang kotor, yang najis. Itulah godaan atau intimidasi setan. Sehingga dia menawarkan hal-hal yang membuat kita nyaman, enak. Tetapi sesungguhnya dia
yaitu setan atau kuasa kegelapan sedang mengikat manusia, menjerat manusia ke dalam dosa. Karena tubuh ini maunya yang nikmat terus. Tapi saudara jangan salah paham. Bukan berarti kita tidak bisa menikmati segala ciptaan Tuhan. Bukan ke situ. Tetapi dosa akan menjerat kita supaya daging ini menjadi terpuaskan, tapi tidak pernah puas. Misalkan yang tadinya kita tidak memakai narkoba, tapi karena godaan, karena pergaulan, akhirnya kita pakai, lama-lama kita jadi ketagihan, lama-lama kita hancur, saudara. Itu hanya salah satu, tetapi dosa itu begitu luas. Jadi kenapa ada orang jahat? Karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa, termasuk saya, termasuk tokoh-tokoh di Alkitab. Semua manusia, nabi-nabi, rasul, murid, semua berdosa. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan teladan surga supaya kita hidup dalam perbedaan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya pasti kita akan membaca dasar firman Tuhan terlebih dahulu. Itu yang ke-1, saudara. Ada 2 hal lagi, tetapi kita buka dulu yuk firman Tuhan dalam kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saja. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Atau dengan kata lain, orang yang tadinya setia berubah jadi tidak setia. Orang yang tadinya tidak suka kebohongan jadi suka kebohongan. Orang yang tadi hidupnya dalam kejujuran apa adanya jadi tidak jujur. Ya. Jadi jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Jangan iri hati, saudara. Karena orang yang melakukan tipu daya, jadi keberhasilan mereka karena kebohongan, ketidakjujuran. Jadi tidak perlu iri hati dengan orang yang jahat. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya, saya tambahkan satu ayat, bahwa orang-orang fasik akan dilenyapkan, tapi orang yang takut akan Tuhan akan mewarisi negeri. Tuhan akan berikan mereka generasi yang diberkati Tuhan. Jadi saudara, tetaplah setia sama Tuhan. Nah, ini yang kedua, yaitu mengapa orang jahat selalu ada dan hidup mereka sepertinya enak-enak saja. Yang kedua, orang jahat mengandalkan keangkuhan, kesombongan, bahkan memanfaatkan orang demi diri sendiri, demi keuntungan diri sendiri. Orang lain mau sengsara, mau menderita, dia tidak peduli. Yang penting dia untung, atau dengan bahasa lain dia modus. Jadi orang jahat itulah yang mereka andalkan. Tapi beda dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga,
Alasannya atau hal yang ketiga, yaitu orang jahat merasa punya kekuasaan dan melawan kodrat atau karakter dari ilahi atau keberadaan Tuhan Yesus Kristus. Itulah orang jahat. Dia melawan kodrat, dia melawan keberadaan Tuhan. Bisa saja dia percaya, tetapi hatinya tidak mau tahu. Karena dia adalah orang fasik, orang yang menolak, orang yang melawan, orang yang memberontak. Makanya selalu ada orang-orang jahat di sekitar kita. Tapi bagian kita jangan menghakimi orang-orang lain. Amin. Bagian saudara melekat saja sama Tuhan. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Perhatikan, Tuhan selalu membela umatnya. Tuhan selalu ada bagi umatnya, bagi pribadi yang percaya, yang mengasihi Dia. Karena tadi kita sudah baca bahwa di Mazmur 37 di ayat 3 sampai 5, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara bisa baca selanjutnya. Itulah perbedaannya. Tuhan pasti bela saudara. Karena apa? Tadi di ayat 2, orang-orang jahat pasti hidupnya akan mengalami penderitaan, akan hancur juga. Karena di ayat 2 dikatakan, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tumbuhan hijaunya layu, saudara. Yang tadinya berkembang tiba-tiba layu. Itulah perbuatan orang-orang jahat. Jadi jangan jahat jadi orang, jangan curang jadi orang. Dan bagaimana kita orang percaya? Yang kedua, saudara, kalau melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, Tuhanlah yang membela kita. Tuhanlah yang berperkara atas mereka. Dan percayalah, selalu ada mujizat, ada kemenangan, ada jalan keluar buat saudara dan saya, bagi orang-orang yang percaya. Itu saja yang saya bagikan. Sekalipun di sekitar kita banyak orang-orang jahat, jangan jadi orang jahat. Jangan masuk golongan mereka. Tetaplah orang yang berkenan, yang benar, yang baik di dalam Tuhan Yesus. Karena selalu ada penyertaan, pembelaan, dan perlindungan Tuhan. Sekalipun engkau tidak ditolong oleh orang-orang, tapi Tuhan punya cara untuk menolong saudara. Sabar. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengajar kami secara singkat, tapi kami memberi dapat atau kami mengalami kasih Tuhan, sehingga kami dituntun dengan kebenaran. Kami tidak mau menjadi orang jahat, tapi orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.